Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yunita SPPK, saya dokter spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Restu Ibu Sragen. Kemarin tanggal 8 Mei 2021 kita memperingati sebagai Hari Thalassemia Sedunia. Di mana pada Hari Thalassemia biasanya kita memperingatinya dengan menambah wawasan tentang apa itu thalassemia. Thalassemia adalah suatu bentuk kelainan darah yang ditandai dengan adanya anemia karena penghancuran darah yang lebih cepat daripada waktunya. Thalassemia bukan penyakit menular, namun thalassemia adalah penyakit keturunan, di mana penyakit thalassemia itu diturunkan dari bapak dan ibu kepada anaknya. Untuk mengurangi angka thalassemia dalam ulang tahun thalassemia 2021 ini, sebaiknya kita mengenal lebih dalam bagaimana terjadinya penyakit thalassemia pada anak cucu kita ke depannya. Kita harus mengantisipasi angka kejadian dari thalassemia. Dengan cara apa? Yang pertama adalah tidak menikah kepada sesama penderita atau pembawa karier dari thalassemia. Karena tadi disebutkan yang pertama, thalassemia adalah suatu penyakit keturunan. Yang kedua, dilakukanlah screening pranikah, karena di mana thalassemia minor itu biasanya tidak ada gejala, sehingga diperlukan screening sebelum menikah. Screening dilakukan pada ibu-ibu atau bapak-bapak, calon suami atau calon istri yang biasanya suka mengalami kekurangan darah. Screening yang dilakukan yang pertama pemeriksaan darah lengkap seperti Hb, hematokrit, untuk dari eritrosit. Selanjutnya pemeriksaan gambaran darah tepi. Dari pemeriksaan gambaran darah tepi itu bisa jelas terlihat bahwa anemianya ini disebabkan oleh kejadian apa, penyakit apa, sehingga dapat diantisipasi pernikahan sesama pembawa karier dari thalassemia dan untuk mengurangi angka kejadian thalassemia. Yang ketiga, kegunaan dari pemeriksaan darah tepi dan pemeriksaan hematologi lainnya itu juga akan menyingkirkan penyakit-penyakit lain, juga berperan pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosa thalassemia. Dari gambaran darah tepi bisa terlihat derajat keparahan dari anemianya dan thalassemianya. Dan harus juga dipantau adanya tingkat ferritin yang meningkat pada orang-orang thalassemia. Karena pada orang-orang thalassemia itu biasa terjadi penghancuran darah yang lebih cepat dari umur darah sebenarnya, sehingga dari efek penghancuran darah itu akan meningkatkan ferritin atau zat besi yang ada di dalam tubuh. Zat besi yang tinggi di dalam tubuh akan menyebabkan gangguan-gangguan dari organ tubuh lainnya. Pemeriksaan hematologi rutin atau pemeriksaan gambaran darah tepi juga tidak hanya berguna pada pasien thalassemia. Pemeriksaan darah rutin dan gambaran darah tepi bisa berguna buat pemeriksaan yang lainnya. Contoh seperti pada anak anemia, kita bisa mengetahui jenis anemianya dengan pemeriksaan gambaran darah tepi. Ibu hamil dengan anemia juga kita bisa lihat jenis anemianya dari gambaran darah tepi. Untuk hematologi rutin, kita juga bisa melihat kadar Hb pada ibu dan anak-anak. Biasanya kadar Hb-nya suka menurun, bisa karena gangguan nutrisi dan lain sebagainya. Sehingga pemeriksaan darah rutin, gambaran darah tepi, dan pemeriksaan hematologi lainnya perlu untuk dipikirkan untuk tumbuh kembang anak dan kesehatan pada ibu hamil. Di Rumah Sakit Restu Ibu, kami menerima pemeriksaan gambaran darah tepi dan pemeriksaan hematologi rutin. Untuk mendukung semuanya, kita juga punya pemeriksaan ferritin untuk mengetahui apakah anemia itu disebabkan oleh berkurangnya zat besi atau tidak. Terima kasih sahabat Restu Ibu, kami tunggu kehadirannya di Rumah Sakit Restu Ibu untuk mempercayakan kesehatannya di Laboratorium Restu Ibu Sragen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.